Hai, terima kasih sudah klik video ini. Dan teman-teman, kita akan bahas dari partai krusial di Sinqueval Cup 2023 antara Fabiano Caruana berhadapan dengan Wesley So. Teman-teman, Wesley So sedang berjuang untuk meraih tiket kandidat karena Caruana udah lolos ya. Dan ini game yang sangat menarik, hanya 25 langkah dan sajian partainya sangat penuh kalkulasi. Sebelum itu, like dulu, share, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak pernah terlambat dari konten terupdate dari YouTube RL Chess. Caruana memulai dengan langkah D2 D4, dijawab Wesley So, kuda ke petak F6. Putih C4, hitam E6, putih kuda C3, dan gajah B4 dimainkan oleh Wesley So. Ini pembukaan apa? Ya, ini pertahanan Nimzo Indians Defense, teman-teman, dengan ciri khas kuda C3 dan kemudian gajah dari petak F8 ke petak B4. Setelah gajah B4, Fabiano Caruana mainkan variasi E3, yaitu variasi normal ya, normal line dalam pembukaan Nimzo Indian Defense. Kemudian hitam C5 untuk menyerang struktur D4, kemudian putih kuda G ke petak E2 dan hitam D5. Ya, kemudian putih lanjutkan dengan A3. Wesley So menarik gajah ke petak A5, memberikan pion di petak C5, langsung disikat oleh Fabiano Caruana. Hitam juga sikat pion di petak C4. Ya, menawarkan terjadinya pertukaran menteri, tapi Fabiano Caruana menolak dan dia mainkan langkah gajah D2. Hitam mainkan langkah kuda B ke petak D7 mengancam pion C5, putih mainkan langkah kuda G3. Hitam belum mengambil pion petak C5 karena di sini juga terjadi ancaman pada pion C4. Fabiano Caruana lebih pilih untuk cepat mengeluarkan, Wesley So lebih pilih mengeluarkan gajahnya dengan B6. Dia nggak mau terlambat mengeluarkan gajahnya. Putih menteri F3 ancam benteng. Benteng geser ke petak B8 dan putih mendorong pion C6. Wesley So mengancam menteri dengan kuda E5. Putih menteri F4. Hitam gajah pukul kuda yang membuat evolution bar makin meningkat buat putih. Gajah pukul gajah menambah tekanan pada kuda E5. Wesley So mainkan langkah kuda pukul pion C6. Nah, ini langkah ke-13 teman-teman. Kalian bisa lihat unggul putih dikatakan menurut evolution bar seperti itu ya. Udah menyentuh +2, ini udah lumayan tinggi. Ya, kita bisa lihat ya bahwa putih memiliki sepasang gajah dengan permainan yang terbuka dan hitam juga belum melakukan rokade pendek. Apa yang dilanjutkan oleh bagaimana Fabiano Caruana melanjutkan permainan? Dia mainkan langkah benteng D1 mengancam menteri. Kemudian hitam menteri ke petak E7. Putih gajah pukul pion C4 dengan tujuan berikutnya gajah B5. Hitam B5 terlebih dahulu. Nah, setelah langkah B5, Fabiano Caruana tidak langsung untuk mundur gajah ke petak A2, tapi dia lakukan pertukaran pada petak F6. Boom! Dan ini pertukaran yang sangat krusial. Karena hitam menteri pukul gajah dan kemudian putih menteri D6 mengancam kuda di petak C6, mencegah untuk hitam melakukan rokade pendek. Hitam mainkan langkah blunder dengan langkah E5. Langkah ke-17. Teman-teman, coba pause videonya dan tebak langkah krusial dari Fabiano Caruana di game ini yang membuat Wesley So langsung melongo nih, langsung bengong dia setelah langkah ini. Fabiano Caruana menemukan langkah fantastis. Boom! Gajah pukul pion F7. Sacrifice bishop. Hitam raja pukul gajah, kemudian putih menteri ke petak C7 skak. Hitam menteri ke petak E7. Ya, pilihannya adalah menutup dengan menteri atau rajanya naik ke petak G6. Tapi tetap juga akan kena ya. Apabila hitam memilih raja ke petak G6, maka putih akan lanjutkan dengan benteng D6 yang membuat kuda juga tetap akan jatuh. Dan ini lebih bahaya. Begitupun dengan mundur, maka akan terjadi benteng D6 juga. Jadi Fabiano punya ancaman yang sangat serius. Wesley So menutup dengan menteri. Kemudian putih menteri pukul kuda. Wesley So mainkan langkah gajah B7. Putih menteri pukul pion B5, hitam gajah pukul pion G2. Menteri ke petak C4 skak, hitam raja ke petak F8. Langkah ke-22. Yang pasti kalian bisa lihat ya, secara bangunan ini sangat ngeri buat hitam. Bagaimana Fabiano Caruana lanjutkan serangannya? Dia lompatkan kuda ke petak F5 mengancam menteri. Menteri naik ke petak F6 dimainkan oleh Wesley So.
Putih Menteri C5, Hitam Raja G8, dan Fabiano Caruana mengunci kemenangan dengan langkah Menteri ke petak C7. Boom, Wesley So menyerah. Bingung juga ya, kalau benteng yang meninggalkan baris back rank, maka akan terjadi skakmat dengan benteng D8. Sementara apabila benteng E8 untuk mencegah petak E7, maka putih akan lanjutkan dengan jalan kuda D6. Ya, apabila benteng ke petak D8, maka putih akan benteng G1. Apabila gajah pergi, contoh gajah ke petak F3, maka akan terjadi kombinasi petak G7. Makan lagi dan pukul benteng. Ya, memang setelah langkah putih menteri ke petak C7, jadi suksuang buat hitam. Jadi bingung mau kemana lagi. Dan akhirnya Wesley So menyerah dan membuat Fabiano Caruana menjuarai Shin QFL Cup dengan sisa 2 babak lagi. Ini sangat luar biasa dan Fabiano Caruana menembus elo rating 2800 kembali. Apakah Wesley So masih akan jadi kandidat terkuat yang akan lolos ke turnamen kandidat lewat elo rating? Sepertinya masih, teman-teman. Dan saingan terdekatnya adalah Dominguez Perez Linier. Tapi sekarang Wesley So punya 2736 elo rating. Sementara Dominguez Perez 2706, teman-teman. Cukup jauh, 30-an marginnya. Nah, siapa kira-kira yang akan menemani ya Hikaru Nakamura, Caruana yang akan lolos ke turnamen kandidat berikutnya, teman-teman? Sudah ada siapa aja yang lolos ke turnamen kandidat? Sudah ada dari FIDE World Cup ada 3 besar ya. Harusnya ini Magnus Carlsen, tapi Magnus Carlsen sepertinya akan mundur. Jadi akan digantikan oleh Nijat Abasov Nijat yang masuk ke semifinal. Jadi mungkin Fabiano Caruana, Pragnananda, Abasov Nijat, dan kemudian dari runner up-nya perebutan gelar juara dunia yaitu Jan Nepomniachtchi yang dikalahkan oleh Ding Liren. Dan kemudian dari FIDE Grand Swiss ada Hikaru Nakamura dan ada siapa lagi ya? Oh iya, ada Vidit, lupa. Udah 6 ya. Jadi Caruana, Pragnananda, kemudian Abasov Nijat, dan kemudian Hikaru Nakamura, Vidit Santos Gujarati, Jan Nepomniachtchi, dan tinggal 2 lagi nih. Ya, yang satu dari elo rating tertinggi nanti bulan Januari, dan yang satu lagi mungkin akan menjadi hak dari FIDE. Siapa kira-kira 2 pemain tersisa, teman-teman, yang akan mengikuti turnamen kandidat? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya, pastinya sih nunggu Magnus. Oh ya, hari ini ulang tahun Magnus nih. Nanti kita bahas ya game Magnus. Dan yap, saya juga baru upload video karena alhamdulillah saya berhasil lolos ke PON 2024. Terima kasih doanya teman-teman semuanya.